Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi ala ihsanih washkuru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisanih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwani. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat Allah yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya serta umatnya. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Ustadz Arbadi bin Nurja, wabil khusus Ibunda Suryati ya, binti Rian. Yang saya hormati guru saya Bapak Jainal Abidin, alhamdulillah guru saya SD Pak, ini Masya Allah masih panjang umur, alhamdulillah. Beserta Bapak RT Sasmita yang telah hadir juga di tengah-tengah kita, Bapak Ketua RW 01 Bapak Misar, Bapak Haji Anton, Bapak Ustaz Samsudin, Ustaz Burhan, RT 1 sampai dengan RT 9, kemudian para tokoh agama masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di malam ketiga, karena beberapa malam yang lalu juga memang agak letih gitu Pak ya. Ini nggak terasa bindeng juga akhir ini Pak. Semuanya pada banyak penyakit pilek-pilek ya, mudah-mudahan pada sehat baik dah ya. Amin. Pilek biasa ini mah, bukan yang siano itu, bukan. Siano. Masya Allah, ketika disebutkan tadi itu Ibu Suryati binti Rian. Itu kan Pak RT nyebutnya Rian ya tadi Mas? Rian. Saya langsung ingat Kong Rian. Dulu lagi saya SD, saya suka mangrove di pohon seri. Ya bisa Mang. Tuh Ustaz Burhan tuh teman saya tuh. Itu kalau sama Kong Rian ya, kita itu jajannya keripik jarok. Keripik jarok sambalnya encer. Cabenya 3 biji, airnya sepaan serantang. Itu kalau udah jajan gituan, Masya Allah Bu, girang banget kita Bu. Tukang Rian tuh saya masih ingat, makanya ini guru saya masih ada di tengah-tengah kita ya. Mamai teman saya masih ada. Mamai. Innalillahi. Itu teman saya SD juga nih. Bu Fitri teman saya juga nih. Cuman pas kelas 3 ada SD Mampang 2 ya. Dipencar-pencar dah tuh. Alhamdulillah saya masih tetap di SD Mampang 1. Sebagian yang dari Jemblongan udah di sini ke SD Mampang 2 gitu ya. Itu dari Jemblongan teman-teman kita banyak gitu ya. Masya Allah, 1984 saya lulus Bu. Akibat medsos nih akhirnya kita ketemu lagi sama teman-teman. Bahkan grup kita ada nih, SDN Mampang 1 1984. Guru saya Pak Acep Kelana ada di dalamnya. Masih ada. Belum lama sakit ya Ustaz Burhan ya. Alhamdulillah karena masih corona waktu itu ya kita cukup menggalang dana aja. Alhamdulillah masih pada panjang umur ya, panjang umur gitu ya. Cuman sekarang udah pada putih semua tuh Ustaz Burhan. Pada putih. Gigi gerobanya pada ompong ya, makan yang pasti sudah gak bisa. Iya. Ini saya cuma pengen nyampein lagu Omai Rama aja dah. Ya.
Biar sepan dikit gitu ya. Gak ada. Atau Mairama kan gini ya. Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Ya. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Bang Haji kalau bikin lagu, Bu, Pak, itu ya dipikirin banget, dari ayat Quran diambilnya. Tidakkah kau perhatikan dari apa dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina diri kita dijadikan. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Bukankah kamu diciptakan dari air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Gitu ya. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami ciptakan laki-laki dan perempuan. Kita jadi gitu ya. Makanya Bu, kita dari tetes air yang hina. Maka kalau dari tetes air yang hina, kita kagak boleh harta titipan Allah, kekayaan titipan Allah, kecantikan, ketampanan. Dulu Ustadz Burhan, Bu, lagi masih muda, Bu. Itu kalau ada panggung gembira 18 Agustus, 17 Agustus tuh. Iya dia mah. Joget luar biasa. Pokoknya agak ada yang ngalahin dah. Ya. Asal nanggap dangdutnya banget Emon Mamora noh. Dari jemblongan. Yang kayak suara kayak Mairama. Dulu itu masih pada ganteng, masih pada bersih, masih pada muda. Sekarang mau udah tua, Masya Allah. Iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Ada lagunya juga nih ya. Ada. Judulnya 5 juga Bang Haji. Ada yang ngapal ini lagunya? Jaga 5 sebelum datang yang 5. Tetoreret. Kira-kira begitu ya? Jaga 5 sebelum datang yang 5. Wasababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang. Kalau masih muda mah apa enak dah. Ya. Dulu kalau masih muda nih ya, kita pergi nyari lindung. Terus sekarang jadi puri. Jadi maharaja no DCC. Ini kalau habis hujan kayak gini nih, Masya Allah, itu lindung, gabus, ngocolan banyak bener. Timbang kita bakar juga, kayu bakar kita makan enak. Gitu ya. Dulu makan, kalau makan daging kau sendiri, kalau bukan lebaran kalau makan daging ya. Makanya orang tua kita mah dulu pakai andil. Iya, pakai andil dikumpulin. Oh, dapat sebaskom segala gitu ya. Lebaran makan enak. Habis lebaran mah udah makannya ikan asin gua. Susah ya. Tapi sekarang Bu jangan salah, ikan asin mahal. Nah coba ikan gabus. Itu 150.000. Agak dapat guys sekarang mah. Ya. Masya Allah. Ini anak-anak muda mana? Anak muda tadi saya lihat banyak anak muda. Hah? Ini muda semua kan? Anak muda semua ya. Dia doang anak muda. Ya. Mumpung masih muda, jaga muda sebelum datang tua. Masih muda, ayo dah pada belajar agama. Ya. Jangan sampai habis masa muda ini habis cuma buat nongkrong-nongkrong doang. Ntar akhirnya pas masa tua pengen ibadah kagak bisa apa-apa. Mau sholat aja bacaannya kan banyak itu. Belum dari niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati billahi ta'ala, itu kan kudu diapalin. Belum doa iftitah, Allahu akbar kabira boleh, Allahumma ba'id baini juga boleh. Belum Fatihah, bacanya banyak apa kali sambil denger. Gitu ya. Ini kudu dari muda dipelajari. Karena belajar di waktu muda bagai mengukir di atas pasir. Di atas batu kelihatan tuh. Tapi kalau udah tua bagai mengukir di atas air. Susah. Coba tanya ini Ustaz Samsudin. Lupa mulu kalau dia. Ustaz Samsudin ngaji sama saya kalau minggu pagi di Masjid Baitus Salam.
Kalau Sabtu pagi ngaji Ustaz Jayadi. Kalau pada mau datang dah ngaji sama kita gitu ya. Anak muda juga boleh bisa ngundang nih secara umum. Jangan sampai pas masa tua kita pengen ibadah, kita nggak bisa apa-apa. Pak Bu, kira-kira belum setahun yang lalu ya, saya lagi sholat di Musola Nurul Amal. Wih, musola RT 1. Pas sholat asar, saya mengatur sat. Sawu sufufakum. Fa'inat taswiyatas sufu min tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan barisan, karena lurus dan rapat barisan bagian dari kesempurnaan sholat. Itu pas saya nengok begitu ke jamaah, ada orang udah tua, putih semua rambutnya, wajahnya udah keriput, sholat pakai kaos kuning, pakai celana pendek. Nah saya kaget, gitu ya. Selesai sholat asar, assalamualaikum, tahu-tahu udah kagak ada, pergi lagi. Saya tanya-tanya mau bocah di belakang, Pak Ustadz itu rumahnya yang ngontrak di rumah bekas Bapak Muhasin, Kelurah Muhasin. Ternyata itu orang-orang udah tua Pak. Namanya, saya tanya namanya, itu namanya Pak Seniman. Pak Seniman, umurnya 70 tahun. Pak Ustadz, ajarin saya sholat. Tuh ya, besokannya dia sholat lagi 7 sama asar. Emang Bapak orang mana? Saya tinggal dari Jakarta, ikut anak kemari. Terus, istri saya udah meninggal dunia. Rumah saya dijual sama anak saya. Gitu ya. Oh gitu. Terus gimana? Saya pengen diajarin sholat. Ya kan kita keder Bu, ngajarin orang tua kayak gitu mah Bu. Lah bacaan sholat kan banyak. Kita mulai dari mana? Lah coba dah. Akhirnya Bapak bisa baca surat Fatihah. Bisa Bu Ustaz, baca aja Fatihah. Kata saya gitu. Jadi pas dia ngikutin kita sholat, akhirnya alhamdulillah Bu ya, kita kalau tiap mau puasa nih suka dapat oleh-oleh dari masjid gitu ya, dari musola, ada kain, ada baju koko. Saya uprak-uprak di kamar ada masih ya. Saya kasih kain 1, baju koko 1. Kata saya, Mi, bungkus dami itu Bu. Masih harus sih Bi? Itu buat orang yang ngontrak di rumah Bapak Muhasim. Ini kejadian nyata. Jangan sampai udah usia tua, kita mau sholat aja nggak bisa baca apa-apa. Coba dah. Giliran kita pengen bener, kita susah kagak bisa apa-apa. Na'udzubillah min. Makanya kata Rasulullah, wasababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang sakit. Pak, Bu, kalau udah sakit mah boro-boro mau jalan ke masjid. Dari kamar mau ke kamar mandi aja juga ribet. Benar? Lah iya. Makanya mumpung masih sehat, ayo datang ke masjid. Datang ke musola. Di RT 5 ada musola nih, ketuanya ada DKM Pak Haji Anton. Ya. Di Nurul Amal tuh ada DKM-nya Pak Ustadz Haji Salih. Di Al-Huda ada Ustadz Amir. Di Baitul Salam ada Pak Subandi. Ayo datengin, mumpung masih sehat. Ntar aja udah sakit pengen ke masjid, boro-boro bisa jalan. Boro-boro bisa sholat. Kita coba dah. Bohong nih kalau PRW kagak punya penyakit mah bohong. Pasti ada aja PRW dirasain ya. Ruku lamaan dikit, rasanya dengkul pada oyak. Iya. Imam lama banget tuh, padahal cuma baca surat An-Naba 40 udah ayat. Panjang itu. Padahal udah banyak katanya. Padahal kalau yang udah pada pergi umroh, sholat di Madinah, di Mekah, berangkat haji, Masya Allah Pak, Bu, rukunya aja itu bisa 15 menit. Sujudnya kencing dulu masih keburu. Lu usah kurang ngerasain dia berangkat umroh. Nah kita mau di sini Bu, sholat baca An-Naba aja kata udah lama bener gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau masih sehat, ayo dah, gitu ya. Mumpung mata juga masih sedang lihat Quran. Kalau kayak barusan tuh Samsudin, nyenyer matanya, baca nama salah mulu. Dia emang udah tua, 60 tahun beliau ini kan. Di atas saya umurnya, cuma teman main dulu, ya.
Dia megang reptem, saya megang bass. Lah ini fakta ini. Fakta Pak Haji, bener. Lah tanya ini orang masih ada. Ada grup namanya Senjaria ya. Pimpinannya Bang Alek almarhum. Tukang bassnya Hanafi sama saya. Cuman Bang Hanafi mah dia mah sering manjak sama Haji Nasir. Sekalian gambang kromong. Lah kalau saya main bassnya dangdut doang bisanya. Kalau gambang kromong orang kagak bisa. Itu dilalahnya Bu. Hari Jumat saya mau diajak manjak gambang kromong di Parung. Di Gunung Sindur. Sampai sana jam 11 lewat. Kata saya begini sama Bang Alek. Bang Alek, saya sholat dulu sini ya. Sholat Jumat. Di Masjid Raya Parung tuh ya. Iya dah lu gue tunggu di sini di toko. Di salon ya. Ada salon tuh ya. Yang biasa kalau ngeriasin itu bencong-bencong itu. Iya. Dulu mah kan ngeriasin bencong-bencong. Cakep-cakep riasannya. Habis sholat Jumat saya ditinggal Pak Bu. Kagak ketemu lagi. Salonnya udah sepi. Lah saya mau nyusul kemana? Pulang. Saya diem setengah jam. Saya diam sejam. Lah kagak nongol-nongol. Saya pulang aja ke Mampang. Lentasan itu saya berhenti main musik. Ya. Allah punya kehendak lain gitu ya. Rupanya saya tidak cocok main di musik gitu. Ternyata saya cocoknya di bidang pendidikan. Yang ketiga, wal ginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa miskin. Gitu Bu, Pak. Mungkin kalau kaya mah kita enggak. Ya. Tapi yang namanya pemberian Allah itu kalau kita syukuri, hati kita jadi kaya. Buat apa kita punya mobil banyak, punya rumah bagus, hati kita nggak bersyukur. Rasanya seperti minum air laut yang tidak pernah menghilangkan dahaga. Makanya kalau kita dapat harta, mau banyak mau sedikit, harus kita syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Kalau kita kufur, nikmat Allah sangat pedih. Ketika kita berbagi dengan saudara kita yang ketimpa musibah nih, yang barusan saya lihat bawa makanan, bawa apa, bukan karena kita kaya, tapi karena kita peduli. Kalau kita peduli, insya Allah rezekinya ada aja. Ini orang tua kita, Ustadz Arbadi, kenapa tamunya banyak seperti ini? Beliau rajin tajiahnya. Jangankan waktu sehatnya, waktu sakitnya saja, beliau datang beberapa kali ketemu saya, terutama di lingkungan 5 dan 6 dan 1. Beberapa kali ketemu. Di masa sakitnya terakhir ketemu, takjiah di rumah Baba Hasan, Ustadz Hasan. Masih ngobrol sama kita. Tamunya banyak karena beliau rajin. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Makanya kalau punya harta, infakkan. In tuqridullaha qardun hasana yuda'id lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah dari harta yang kamu miliki, Allah akan menggantinya yang lebih banyak. Gitu. Kadang-kadang kita nih ya, mentang-mentang gitu ya, harta boleh kita yang nyari. Kayaknya mau bagi orang tuh pelit bener. Padahal itu titipan Allah. Coba kita sedekahin. Enggak usah banyak-banyak. Umpamanya gajian ya. Kalau yang kerjanya mingguan, biasanya kalau 200.000 kali 6 hari, 1.200.000. Ya kan? Sisihkan tuh 20.000 kayak berapa kayak. Insya Allah berkah. Kalau kita nungguin lebih, kagak ada lebihnya. Boro-boro kurang mulu, bener nggak? Lah iya, coba dah. Kalau kita nggak kasih kesempatan, kalau kita nggak sisihkan, sama juga dengan waktu. Makanya di yang keempat ini ya, wa faragoka qabla sublika. Masa luangmu sebelum masa sempitmu, mumpung masih dikasih waktu sama Allah. Makanya Allah berjanji, bersumpah dengan ciptaannya sendiri, wal asri innal insana lafi khusri.
demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jadi mumpung dikasih waktu yang lapang, ayo kita gunakan waktu yang lapang ini untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang pergi pagi pulang malam nggak kenal matahari di kampung dewek, belum tentu harta yang dia cari digenggam dalam genggaman tangannya. Betul? Akhirat dia tinggalkan sudah pasti kelewat. Orang yang cerdas adalah orang yang hidup di dunia ini memikirkan bagaimana kehidupan kita di akhirat. Dunia pasti akan ngikutin kita. Pasti akan ngikutin kita. Makanya Bu ya, kalau orang ngejar akhirat, insya Allah Bapak Ibu bisa lihat dalam kesehariannya. Betul-betul dia mengejar Allah, Allah akan beri min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada disangka-sangka. Gitu. Kalau ngejar dunia maka gak ada sudahnya. Ya. Pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam. Dapatnya kagak, kayaknya kagak, belangsa dia, utang banyak. Tapi kalau kita ngejar akhirat, Allah akan cukupkan. Ini kunci kehidupan dunia itu cuma itu, Bu. Kalau kita memenuhi hak Allah untuk kita sembah, Allah akan memenuhi hak kita. Itu. Yang terakhir, wal hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum mati. Ini kalau udah begini habis dan ya. Ustaz Arbadi sudah pulang ke rahmatullah. Amal-amalannya sudah selesai semuanya. Nanti yang dihitung yang pernah dia lakukan. Ini udah kelihatan ya, apa yang dia tanam ini hasilnya juga orang datang berbondong-bondong ke rumah Ustaz Arbadi. Ya. Kita tidak perlu membicarakan kekurangan orang, karena setiap kita memiliki kekurangan. Tidak ada Bu manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad. Jadi kata Allah, dari mana saja kamu pergi atau menghindar, maka kematian itu akan menjemput kamu, meskipun kamu berada di dalam benteng yang paling kokoh. Nggak bisa, ntar dulu nggak bisa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan menjumpai kamu di mana saja kamu berada, dan akan dibacakan, disampaikan tentang apa yang kamu lakukan ketika masih hidup di dunia ini. Kita semuanya pengennya panjang umur. Makanya orang pada kagak pada mau mati, kecuali orang yang putus asa. Orang yang putus asa tuh bunuh diri, ya. Mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena belum saatnya dia meninggal dengan cara yang paksa. Jadi kematian itu semua orang menolak. Tetapi kematian itu sesuatu yang pas. Dalam dunianya ada yang pasti gak Bu? Kecuali mati. Gak ada. Gua pengen punya mantu yang kaya. Boleh kan angan-angan ya? Ngapa punya mantu juga pas-pasan? Ya terima aja udah. Gitu ya. Pengen gue punya rumah kayak orang-orang, pakai keramik, pakai granit. Pasti nggak? Kagak. Ya. Pengen dia punya motor yang bagusan dikit, handmade itu umpamanya. Ya. Biar boleh ngutang lumayan kan ya. Ngangguk namanya ngutang. Biar kalau boleh ngutang kalau di jalan kan ada yang tahu. Maksain. Ada kolektor. Baru ngutang bisa nih ya, belum bayar kan itu ya, baru bayar DP doang 1 juta dong bawahnya kita pakai, wah udah gagah bener udah. Padahal itu motor ngapot kalau bisa bunyi mah tang. Ya, semuanya kita pengen, gitu ya. Tapi tidak ada yang pasti, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi yang namanya kematian pasti akan terjadi, pasti akan kita alami.
Bapak Ibu sekalian, makanya terangi rumah kita dengan baca Quran dan sholat. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was sholat. Terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Quran dan sholat. Maksudnya sholat-sholat sunnah. Ibu-ibunya sholatnya di rumah, bapak-bapaknya sholatnya di masjid, di musola. Kalau bapaknya pada sholat di rumah, omelin bu, berani bu? Nah, terkasih kaget gas belanja lagi. Ya, Ustaz, suami saya sih sholat di rumah, gitu. Alhamdulillah. Tapi harus lebih maju lagi, sholatnya di masjid. Katanya cinta Nabi. Ibu bapak kan sering pergi maulid kan? Kenapa tuh? Karena cinta Nabi. Nabi kagak pernah sholat di rumah. Nabi sholat di rumahnya sholat duha, sholat qiyamul lail. Makanya kalau nggak mengaku cinta Nabi, sholatnya laki-laki di masjid, di musola. Alhamdulillah nih, musola Nurul Amal mah yang namanya jamaah maupun hujan, ya. Sekarang subuhnya jam 4:05, alhamdulillah nggak ada yang azan, semuanya pada sholat, paling sedikit 2 baris. Iya. Ini fakta, bukan saya ngomong bohong bu ya. Karena saya yang imamin dengan Ustaz Salih. Waktu ada pembahasan, Ustaz Hasan sama Bapak Hasan, Ustaz Hasan. Pak Amsir waktu sehat juga sama. Alhamdulillah ya. Beberapa yang ada di sini suka azan. Apa kata Allah? Walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Jika penduduk suatu bumi, Korea, kampung, RT beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Sungguh akan Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi buat orang-orang sekitar yang ada di situ. Makanya alhamdulillah tuh Pak RW ya, musola Nurul Amal mah punya tanah lebar, Pak. 450 meter. Kemarin udah diratain ya pas Maulid, masya Allah megah banget kelihatannya. Mudah-mudahan besok segera dikonblok, amin. Jadi kalau ada orang yang berjamaah di sekitar situ, keberkahannya meliputi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita nyapu cinta kepada Nabi, kita sering pergi maulid ke sono kemari, kagak sholat, cintanya cinta palsu. Sholatnya bapak-bapak laki-laki di rumah, cintanya cinta palsu. Karena Nabi nggak pernah sholat di rumah kecuali sholat yang sunnah. Fardunya selalu di masjid. Makanya mumpung masih hidup, ayo sholat sebelum kita disolatkan. Itu aja ya, cukup udah aus juga saya ini. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Emang bahasa saya mau begini, biar katanya saya pindah dari Jakarta bu ya. 1975 saya pindah kemari, ya umur 3 tahun. Sekarang umur saya 50 tahun, 47 tahun saya di Mampang. Jadi kagak bisa ngomong-ngomong Betawi yang pakai iya gitu, nggak bisa. Jadi ngomongnya ngomong begini aja dah, sama kita semua ya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik datangnya dari Allah, segala keburukan dan kekurangan milik kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.